Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Zila Azila Paramita. Kali ini aku akan membacakan cerita pendek lagi yang aku sudah buat sendiri lagi. Aku kali ini akan membacakan cerita yang berjudul Akhirnya. Lea adalah seorang wanita yang cantik dari keluarga yang harmonis. Sebagai anak tunggal, ia menjalani hidup dengan penuh kerja keras. Bukan dengan bermanja-manja dan hanya menikmati hasil keringat orang tuanya. Setelah selesai menyandang gelar sarjana, Lea bekerja di suatu perusahaan ternama di kota. Di tempat ia bekerja, ia merupakan wanita yang sangat berkompeten dan dapat diandalkan. Banyak pria yang kagum padanya, sampai-sampai ada pria yang tidak segan untuk menunjukkan rasa ketertarikan pada dirinya. Hampir setiap hari, meja kerja Lea tidak pernah kosong. Bukan hanya draft pekerjaan saja. Terkadang coklat, bunga, surat, bahkan secangkir minuman hangat pun menghiasi meja kerjanya. Dari sanalah semua bermula. Dari sekian banyak pria yang mendekatinya, hanya satu yang mampu menaklukkan hatinya. Seorang pria tampan yang 1 tahun lebih dulu bekerja di perusahaan tempat ia bekerja. Aldi namanya. Mereka memutuskan untuk menikah ketika suatu hari Aldi melamarnya tepat setelah selesai meeting di luar kota. Aku bahagia jika bisa hidup denganmu, mengarungi lautan dengan tegar, melawan segala ombak yang menerjang. Aku akan sempurna, dan aku akan menyempurnakan separuh agama dan hidupmu. Aku akan bersedia memasang pundakku saat kau bersedih. Dan aku tidak akan pergi jika bukan denganmu. Maukah kau menjadi orang yang aku lihat ketika selesai salam kedua? Begitu kira-kira Aldi ketika melamar Lea. 2 tahun setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang putri cantik yang membuat mereka semakin bahagia. Mereka memutuskan untuk pindah ke rumah baru kemudian, tepat ketika putri mereka berumur 4 tahun. Lea, aku pergi dulu ya. Kamu baik-baik di rumah sama Lili. Lea mencium punggung tangan suaminya sambil melihatnya pergi dan melambaikan tangan bersama Lili di gerbang rumahnya ketika malam bertabur bintang dan menyinari perpisahan mereka. Mah, kenapa papa kerja malam-malam? Kan malam-malam ngantuk. Lili memandangi ibunya yang masih melihat ayahnya menjauh dari mereka. Iya sayang, ayah memang akhir-akhir ini lagi banyak kerjaan, jadi harus balik lagi ke kantor. Ayo kita masuk, kamu pasti dingin. Lea memeluk anaknya dari belakang dan menuntun Lili jalan ke kamar sambil tetap memeluk. Ma, ayah kedinginan gak ya di kantor? Lili menghentikan ibunya yang sedang membacakan sebuah buku yang berjudul Aku Ingin Pemaaf Seperti Nabi Yusuf. Lea mengusap rambut anaknya, kemudian mengucup dengan lembut. Ayah punya selimut kok sayang di kantor. Kamu jangan khawatir ya. Sekarang baca doa, terus tidur yuk. Lea tetap bekerja meski sudah berkeluarga dan punya anak. Sedangkan Lili sudah terbiasa bermain dengan anak tetangga yang sudah dianggapnya sebagai keluarga.
Lea pernah mempekerjakan seorang babysitter, namun hanya menimbulkan percikan api yang kalau dibiarkan akan menjadi hangus terbakar. Lea memutuskan untuk menitipkan Lily ke tetangga. Ia sesekali pulang pada waktu istirahat untuk menemani putri kesayangannya makan dan tidur siang. Sampai pada akhirnya ketika Lily sudah bersekolah dan remaja, Lea didiagnosa mengidap penyakit bronkitis dan tukak lambung. Aldi tahu akan hal itu. Namun karena kesibukannya, Aldi tidak pernah mengantar Lea untuk berobat rutin ke rumah sakit. Lea akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah minimarket. Selain dapat mendampingi Lily lebih lama, ia juga dapat memulihkan keadaannya yang semakin hari rupanya semakin memburuk. Lea, aku akan pulang bulan ini. Aku akan menemanimu berobat ke rumah sakit. Dan aku akan menemani Lily bermain di rumah. Suara Aldi terdengar kelelahan. Aku baik-baik saja. Kalau pekerjaanmu masih banyak, kau bisa pulang kapanpun ketika kau sudah selesai. Lily merindukanmu. Ia sudah tidur sejak tadi dan selalu mengigau memanggil namamu. Besok kau harus bicara dengannya. Sekedar melepas rindu dengan melihatmu di layar. Ya, aku akan melakukannya besok. Kau jaga diri, jangan terlalu kelelahan di toko. Kurasa kau butuh seseorang untuk membantumu di minimarket itu. Aku lanjut kerja dulu ya. Terdengar suara piring dari balik telepon Aldi. Lea mengernyitkan alisnya. Namun dengan keadaan yang sangat kelelahan, ia pun mengiyakan Aldi. Kemudian menutup telepon. Beberapa tahun kemudian, Lea pergi ke minimarket dengan Lily. Kini Lily sudah beranjak menjadi remaja, dan ia tidak pernah meninggalkan ibunya hanya untuk main dengan teman-temannya. Lily selalu menemani ibunya hingga keadaan ibunya membaik. Pada saat yang bersamaan, ada seorang wanita menggendong bayi berusia 2 tahunan. Wanita itu mencari rumah Lea, namun tak melakukan apapun. Hanya bertanya pada tetangga, kemudian pergi. Lea berpikir itu adalah kawannya yang menelponnya 2 hari lalu. Temannya itu ingin berkunjung ke rumahnya lusa. Mungkin dia ingin memberiku surprise dengan datang lebih awal. Tapi sekarang dia kemana? Apa pergi ke rumah saudaranya yang bertempat di kompleks sebelah ya? Lea merasa aneh dengan hal itu. Esoknya, Lea benar-benar merasakan sakit yang luar biasa dahsyat di perutnya. Napasnya tersengal-sengal, kesulitan untuk bicara. Lily panik, kemudian menelpon ayahnya. Ayahnya tak mengangkat telepon. Tanpa berpikir panjang, ia membawa ibunya ke rumah sakit tempat ibunya biasa berobat. Kali ini dia benar-benar ketakutan melihat wajah ibunya yang tampak pucat dan lemas. Pipinya banjir air mata sambil memegangi tangan ibunya. Ayahnya menelpon. "Kenapa menelpon sepagi ini, Nak?" Suara Aldi terdengar berat.
Sambil menangis, Lili mengancam ayahnya dengan tegas. Ayah mau pulang atau ayah tidak akan pernah bertemu dengan ibu lagi. Maksud kamu apa, Nak? Kenapa kamu menangis? Iya, ayah akan pulang. Sekarang di rumah sakit Cinta Kasih. Lili menutup telepon dan membanting handphone ke jok belakang mobil. Sesekali ia membunyikan klakson dengan keras dan melambai-lambaikan tangannya ketika kendaraan sedikit padat untuk meminta jalan agar dibuka untuknya. Lili terus menangis sambil menunggu ibunya ditangani. Ayahnya datang dengan seorang perempuan yang membawa seorang anak kecil. Lili bergegas memeluk ayahnya sambil menangis dan menceritakan kejadian tadi pagi. Dokter datang, kemudian memberitahukan kondisi Lea. Lili menyerobot masuk. Ma, tolong kasih kesempatan buat Lili jagain mama. Lili mencium tangan ibunya, kemudian memeluknya erat. Sayang, Lea mengusap kepala Lili. Lili bangkit dan melepaskan pelukannya. Sayang, kamu harus jadi anak yang baik. Sekolah setinggi-tingginya. Dan jangan biarkan orang lain menyakitimu. Lili manggut-manggut dengan cepat. Kamu harus berbakti pada ayahmu. Bagaimanapun seringnya ia meninggalkan kita, ia tetap ayah yang baik. Mereka saling memeluk. Lili tetap menangis. Kalimat yang pernah Lea katakan kepada anaknya dulu adalah benar. Ayah punya selimut di kantor, jadi kamu tak perlu khawatir, Nak. Lea sudah tahu sejak lama. Namun, demi menghindari pertikaian, ia selalu memendamnya sendirian. Tetangganya yang terpercaya selalu memberikan informasi kepadanya. Hingga suatu waktu, ketika ia akan pergi berobat, ia sempatkan pergi ke suatu apartemen dekat tempat kerja suaminya yang pernah diceritakan tetangganya. Benar saja, ia mendapati Aldi keluar dari apartemen dengan seorang wanita. Lea lemas, seakan ribuan pisau menghujam tubuhnya. Sejak itulah, ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus pada putrinya. Berkali-kali ia ingin menyerah dengan keadaan dan ingin menyudahi semua di meja hijau. Namun ketika ia ingin menyerah, ia selalu memandang anaknya. Terpancar masa depan yang cerah pada senyum sang putri. Ia tak pernah sedikit pun merasa harus memperdebatkan rasa sesak yang ada di dalam hatinya. Dulu, ketika Lili masih bayi, Lea menyewa seorang babysitter. Ia pernah mendapati Aldi sedang berpegangan tangan di depan sebuah minimarket dengan menenteng belanjaan yang diperlukan anaknya.
Sejak itulah ia memutuskan untuk mempercayakan anaknya pada tetangganya yang dari awal sudah ia anggap sebagai keluarga. Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang rela cintanya dibagi. Berbagi kehidupan, berbagi waktu, apalagi berbagi nyawa. Begitu pula Lea. Ia tak menyangka semuanya berakhir dengan tragis dan menyakitkan.